warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di hari ini, di hari-hari yang terakhir ya, dari bulan Sya'ban, kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melanjutkan ya pembahasan kitab kita, yaitu kitab Al-Fiqhu Fid Din Ismatun Minal Fitan, yang insyaallah ini pertemuan yang terakhir ya, sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan. Melanjutkan dari pembahasan atau uraian Syekh Fauzan ya, bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, yang mana beliau saya dengar hari-hari ini sedang sakit ya. Kita berdoa kepada Allah SWT akan kesembuhan beliau ya, salah satu ulama ya, besar yang masih hidup ya di masa saat ini, dan keilmuannya sangat dibutuhkan ya oleh seluruh kaum muslimin. Semoga Allah memberikan syifaan ajilan ghairu ajil kepada beliau, amin ya rabbal alamin. Baik, kita perhatikan di halaman yang ke-20 ya, paragraf yang kedua jamaah sekalian, bagian tengah ya, di antara uraian beliau, hadza aidan min asbabi an-najati. Hadza aidan min asbabi an-najati. Ini juga termasuk di antara sebab-sebab keselamatan. Ini juga termasuk di antara sebab-sebab keselamatan. Ya, ini berkaitan dengan hadis yang di atas ya. Wa alaikum bil jamaah. Wa alaikum bil jamaah. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan al-jamaah. Hadza aidan min asbabin najah. Ini termasuk sebab keselamatan. Annal muslima ya. Annal muslima inda zuhuril iftiraqi wal ikhtilafi. Annal muslima inda zuhuril iftiraqi wal ikhtilafi wal jama'atil mutanawwi'ati yakunu ma'a jama'atil muslimin. Ya, annal muslima, bahwasanya seorang muslim itu ketika muncul ya berbagai macam perselisihan, perpecahan, iftiraq ya, perpecahan, wal ikhtilaf, perselisihan, wal jamaat ya, dan kelompok-kelompok, jamaah-jamaah mutanawwi'ah yang bermacam-macam. Ya, sikapnya bagaimana? Yakunu ma'a jama'atil muslimin ya. Maka seorang muslim itu hendaknya bersama jamaahnya kaum muslimin. Yakunu ma'a jama'atil muslimin, hendaknya dia bersama jamaah kaum muslimin. Jamaah yang bagaimana? Al-jama'atul lati, yaitu jamaah yang kanat tasiru, yang berjalan atau berada ala khuta ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam. Tasiru ala khuta, yang berjalan di atas jalan-jalan yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khuta itu jamak dari khutwah. Khutwah itu langkah ya, berarti khuta langkah-langkah. Ya, berarti jalan yang pernah digariskan gitu ya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi ya, yakunu ma'a jama'atil muslimina
al-jamaah allati kanat tasiru ala khuta ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam, yaitu jamaah yang di atas atau berjalan di atas petunjuk Nabi gitu ya, mudahnya. Ya, jadi jamaah yang mana? Jamaah yang berjalan di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ala manhajir rasuli sallallahu alaihi wasallam, ya, yang berada di atas manhaj, ya, jalan, metode, ya, ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam. La yasiru ala manhajil mutakallimin. La yasiru, ya, maksudnya seorang muslim itu tidak berjalan ala manhajil mutakallimin, ya, tidak berjalan di atas manhajnya, ya, maksudnya mereka yang menyimpang. Di antaranya al mutakallimin, ya, ahlul kalam, ya, tidak berjalan di atas mereka yang berada di atas manhajnya al mutakallimin, jamak dari mutakallim. Mutakallim di sini bukan orang yang berbicara kalau kita belajar bahasa Arab, tapi mutakallimin di sini maksudnya orang yang berkecimpung pada ilmu kalam gitu ya. Ilmu kalam, ilmu mantik, ilmu falsafah. Ya, itu di antara pokok-pokok pada mereka jamaah sekalian, bahwasanya aslul ma'rifah, pokok dari pengetahuan itu sangat berdasar dengan mantik dan akal. Itu diantara anunya mereka ya, apa istilahnya itu, landasannya mereka ya, ahlul kalam, ahlul falsafah itu apa-apa itu dengan mantik dan dengan akal pikiran. Nah, kalau kita akan tidak, kita yang sifatnya agama berdasar dengan wahyu sama sekalian, kan gitu ya. Kalau pengetahuan umum dengan akal pikiran. Tapi kalau wahyu, hal-hal yang sifatnya gaib, keimanan, ini bukan akal, tapi dengan apa? Semata-mata dikhabarkan kita langsung percaya, langsung mengimani. Nah, di sini saya uraikan sepintas atau gambaran globalnya. Ini menukil dari ucapan Syekh Abdul Aziz At-Turaifi, bahwasanya indahum anna aslal ma'rifah takunu bil mantiq wal akal, ya. Jadi di sisi mereka bahwasanya asal ma'rifah itu dengan mantik dan dengan akal. Dan syariat itu dihukumi dengan akal dan mantik. Beda dengan kita. Kalau kita tidak menghukumi syariat dengan akal, kita memasrahkan sudah. Ini rukun iman yang 6 ya, sudah kita imani. Ini hal-hal yang sifatnya gaib kita imani. Enggak bermain akal di situ. Jelas ya. Karena ini siapa yang menjelaskan? Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kalau mereka ahlul kalam, ahlul falsafah jamaah sekalian menghukumi syariat dengan akal dan juga mantik. Menghukumi itu maksudnya mereka melihat agama ini dengan akal gitu ya. Jadi akal nomor 1. Wa naqadu usul al-Islam, ya, kata Syekh Abdul Aziz At-Turaifi, mereka itu banyak menolak pokok-pokok Islam. Banyak menolak pokok-pokok agama Islam karena mereka punya dasar, kata beliau, la nu'minu bil ghaibiyat. Ini bagus kalau ditulis ya. Di antara dasar mereka ya, la nu'minu bil ghaibiyat hatta tadul alaihil maujudat. Kami itu enggak beriman dengan hal-hal yang gaib sampai ditunjukkan oleh hal-hal yang nyata. Saya ulangi, mereka mengatakan la nu'minu bil ghaibiyat, kami itu enggak akan beriman kepada hal yang gaib hatta tadul alaihi al maujudat, sampai ditunjukkan oleh hal-hal yang nyata. Artinya kalau ada buktinya, kalau bisa masuk ke dalam akal, ada buktinya, ada baru kami mempercayai. Ya kan susah. Hal yang gaib gimana bisa dibuktikan? Jadi mereka banyak nolak karena dari asal yang pertama ini segala sesuatu dinilai dengan akal pikiran. Ini dasar perbedaan jamaah sekalian. Karena itu para ulama ya banyak mentahdzir, ya banyak memperingatkan dari ilmu kalam, ya ilmu falsafah, ya karena kalau sudah berbicara masalah agama menggunakan falsafah, menggunakan ilmu kalam jamaah sekalian, ini banyak tergelincirnya. Sini saya bawakan ya 2 kitab karya Imam Ibn Taimiyah. Yang satu ini fatawa, ya, Majmu' Fatawa.
ya 37 jilid itu beliau nggak ngarang tapi jawab ditulis oleh muridnya. Jadinya 37 jilid. Beliau ditanya macam-macam berbagai permasalahan mulai akidah, tafsir, hadis, semuanya. Ini satu juz khusus tentang mantik ya. Tentang apa? Mantik, satu juz yang ke-9 ya dari 37 jilid Majmu' Fatawa, kumpulan fatwa Imam Ibn Taimiyah. Ya, banyak sekali di sini. Ya, kalau yang ingin lebih lanjut. Satu lagi karya beliau, ini karya beliau, Dar'u Ta'arudil Aql wan Naql. Menolak adanya pertentangan antara akal dengan nakal. Maksudnya beliau enggak bertentangan nas, dalil atau nakli Quran Sunnah itu dengan akal itu pada dasarnya enggak bertentangan. Nah, ini beliau tulis kurang lebih dalam 12 jilid Mas sekalian. Ya, yang ingin tahu bisa ke rumah, ya, kurang lebih segini ya kitabnya. Ya. Dar'u Ta'arudil Aql wan Naql. Menolak pertentangan antara akal dengan nas. Karena ahlul kalam, ahlul falsafah itu kan mereka selalu menggaung-gaungkan akal pikiran sama sekalian. Beliau jelaskan di sini Dar'u Ta'arudil Aql wan Naql. Ya, intinya sama sekalian, ya, ini sangat berbahaya kalau masalah agama menggunakan falsafah dan akal. Syekh Abdul Razak hafizahullah taala pernah mencontohkan gambarannya itu begini. Misalnya kata beliau, kita ditanya ya, mana telinga kananmu? Nah, kita mengatakan ini telinga kanan saya. Kalau ahli filsafat wal kalam itu begini. Nah, ini telinga kanannya. Nah, beliau mencontohkan seperti itu. Ya, jadi untuk sampai kepada kebenaran itu melalui jalan yang sangat berliku-liku, sangat panjang. Ya kalau sampai kepada kebenaran tadi, kalau tidak, kalau kita akan langsung. Misalnya, kenapa engkau beriman kepada surga? Ya karena Allah menjelaskan dalam Quran, dalam Sunnah. Nah, sudah selesai. Tapi mereka tidak menggunakan ya kaidah-kaidah yang sangat banyak sekali untuk mencapai sebuah kebenaran yang belum tentu sampai. Kadang-kadang mereka tergelincir, gitu ya. Banyak sekali ketergelinciran. Jadi ibaratnya seperti itu. Beliau mencontohkan dan saya masih ingat ya, mana telinga kananmu? Ya ini kalau kita langsung, mereka gini muter dulu sama sekalian, baru sampai kepada telinga kanan. Ya kalau sampai, kalau tidak bagaimana? Ya, jadi sangat rumit sekali mereka itu untuk sampai kepada kebenaran tadi karena dasar yang keliru tadi, memahami sesuatu dengan akal. Ya, termasuk masalah ini ketergelincirannya masalah ghaibiyat ya, hal-hal yang sifatnya gaib, karamat ya, adzabul qabr. Ya, gimana adzabul qabr dibuktikan? Nggak bisa. Kita percaya, kita yakin, kemudian tidak dibuktikan dengan akal. Kita hanya mengimani nikmat kubur, adzabul. Masalah mukjizat, mereka juga banyak tergelincir mukjizat. Isra Mi'raj, kita mempercayai langsung. Iman bahwasanya Nabi SAW di Isra dan Mi'raj kan. Ya, kalau main akal pikiran ya berat akan banyak hal-hal yang sifatnya gaib tertolak. Ya kan gitu ya. Karena akal pikiran itu hanya menjangkau apa-apa yang bisa masuk ke dalam akal pikirannya ya, sementara Allah Subhanahu wa taala Al-Alim Al-Khabir ya, jadi ilmu kita tidak sebanding dengan ilmunya Allah yang maha luas. Ya intinya demikian ya, al-mutakallimin ya. Kalau menurut Imam Ibn Taimiyah ya, ilmu falsafat, ilmu kalam itu la yahtajuhu dzaki wa la yantafi'u minhal balid. Orang yang cerdas tidak butuh kepada ilmu tadi, orang yang jahil tidak mendapat manfaat darinya. La yahtajuhu dzaki wa la yantafi'u minha al-balid. Orang yang cerdas tidak butuh kepada ilmu tersebut, orang yang jahil tidak mendapat faedah daripadanya. Ya banyak mengadopsi ya dari Yunani, falsafatul Yunan dan seterusnya, yang mana mereka kebanyakan ya dari luar Islam ya, walaupun hal kaidah-kaidah yang sangat bertentangan ya dalam masalah ini, karena mereka sangat menomorsatukan akal pikiran. Baik, jadi bukan di atas, kembali kepada ucapan Syekh Fauzan hafizahullah taala, bukan di atas manhaj mutakallimin au al-jadaliyin ya, itu jamak dari jadali. Ya, jadali orang yang suka apa? Mendebat. Orang yang suka apa? Mendebat.
suka apa? Mendebat ya dalam masalah agama. Ya, hindari perdebatan ya, sama sekalian. Hindari perdebatan. Ya, kalau kita belum pada level yang berdialog itu jangan berdialog ya. Nanti apa? Terpengaruh. Ya, dulu ada ulama itu pernah berdialog dengan ahli bid'ah, dia ilmunya sangat dalam sekali. Ya, bisa menangkan itu. Tapi mesti ada kata-kata dari ahli bid'ah tadi itu yang masuk dalam diri gitu ya. Jadi hindari perdebatan. Ya, kita fokuskan kepada ta'lim ya, kepada pendalaman ilmu, pendalaman syariat, pendalaman Quran dan Sunnah, dan hindari hal tersebut. Ya, memperdebatkan hal-hal tentang agama padahal dia sendiri belum memahaminya, kan gitu ya. Apalagi berdebat dengan orang yang di luar akidah Ahlussunnah wal Jamaah, gitu ya. Nah, sementara dia masih thalibul ilmi. Au al-mubtadi'in, atau mereka yang merupakan ahli bid'ah. Jamak dari mubtadi'. Mubtadi' ya, orang yang berbuat kebid'ahan dalam urusan agama ya, maksudnya jamaknya mubtadi'in. Ya, jadi seorang muslim tidak berjalan di atas manhaj-manhaj tersebut. Ya, baik mutakallimin aul jadaliyin au al mubtadi'in. Wa in tasammau bi asma'in barraqa khadda'ah. Wa in tasammau ya, mimnya tasdid. Wa in tasammau, meskipun mereka menamakan dirinya bi asma, dengan nama-nama yang barraqah khadda'ah. Barraqah itu yang menyilaukan, yang apa? Mengkilap. Khadda'ah yang menipu. Ya, maksudnya meskipun menggunakan nama-nama yang menarik gitu ya. Jangan sampai ngikut gitu ya. Ya, barraqah itu yang berkilat, mengkilau, khadda'ah yang menipu, mengelabuhi. Ya, jadi jangan ikut meskipun menggunakan nama-nama yang menarik. Ya. Illa annaha la taghur ahlal iman. Ya. Ini tidak akan pengecoh ya, tidak akan meruntuhkan ahlul iman. Fa ahlul iman ya'khuduna bima awsa bihir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Saya pelan-pelankan ya. Fa ahlul iman ya'khuduna bima awsa bihi ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam ya. Karena ahlul iman, orang-orang yang beriman itu ya'khudun ya, mereka hanya mengambil dengan apa yang diwasiatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaitu apa? Wa alaikum bil jamaah ya, dan hendaknya kalian berpegang di atas jamaah. Ya, jamaatul muslimin ya, jamaahnya kaum muslimin. Wa hadza mithlu qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini seperti juga atau semisal dengan sabda beliau fi hadithi iftiraqil ummah, pada hadis tentang perpecahan umat. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam iftaraqat al-yahudu ala ihda wa sab'ina firqatan. Iftaraqat, telah berpecah, al-yahud, kaum Yahudi, ala ihda wa sab'ina firqatan, menjadi 71 golongan. Waftaraqat an-nasara ala ithnataini wa sab'ina firqatan. Waftaraqat ya, maksudnya wa iftaraqat ya, bacanya waftaraqat, dan terpecah golongan Nasara menjadi 72 golongan. Saya ulangi ya, iftaraqat al-yahudu ala ihda wa sab'ina firqatan. Waftaraqat an-nasara ala ithnataini wa sab'ina firqatan. Nasara menjadi 72 golongan. Wa sataftariqu. Nah, di sini menggunakan fiil mudhari. Kalau tadi Yahudi Nasara menggunakan fiil madhi, iftaraqat. Sini fi'il mudhari, wasataftariqu, dan akan berpecah
hadhil ummah, umat ini yaitu umat Islam, ala 73 firqatan, menjadi 73 kelompok. Ya, 73 kelompok. Kelompoknya apa saja tidak dirinci oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Tapi para ulama beristihad ya, mencari ya siapa kira-kira 73 kelompok tadi. Ya, ada yang menjelaskan diantaranya Murji'ah, Qadariyah, Jabriyah, Mu'tazilah dan seterusnya. Ya, sahabat juga nggak bertanya. Kita perhatikan ya. Kulluha finnar, semuanya akan berada di dalam neraka illa wahidatan, kecuali satu. Nah, lalu sahabat tanya yang satu tadi. Sahabat tidak tanya yang 72 golongan. Kan 73 selamat satu, berarti 72 yang tidak selamat, yang satu yang selamat. Sahabat tanya, "Man hiya ya Rasulullah?" Siapa golongan yang satu itu ya Rasul? Maka beliau menjawab, "Mangkana ala mithli ma ana alaihi al-yauma wa ashabi." Ya, siapa orang yang semisal dengan apa yang aku ada di atasnya hari ini dan juga para sahabatku. Saya ulangi ya. Qila man hiya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau menjawab, mangkana, siapa orang yang dia itu ala mithli, ya, seperti, semisal, ma'ana, apa yang aku alaihi, di atasnya, al yaum, hari ini, wa ashabi, dan begitu pula para sahabatku. Ya, berarti kalau diringkas, seperti apa yang aku dan sahabatku ada di atasnya pada hari ini. Ya, berarti kan maksudnya mangkana ala mithli ma ana wa ashabi alaihi al-yaum, gitu ya. Jadi apa yang, atau siapa yang seperti aku dan para sahabatku di atasnya hari ini. Sudah ya jamaah sekalian, kalau ada yang ketinggalan disampaikan ya. Ya, hadza mithlu qawlihi, ini seperti juga sabda beliau, wa alaikum bil jamaah, ya, dan hendaknya kalian berpegang teguh dengan al jamaah. Fa inna yadallahi 'alal jamaah, karena tangan Allah di atas al jamaah. Ya. Ya, kalau tangan Allah di atas al jamaah, ya berarti mereka mendapat apa? Penguatannya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ridho kepada mereka, Allah Subhanahu wa taala kuatkan mereka, ya. Ya. Nah, lalu jamaah itu siapa? Dijelaskan lagi oleh Syekh Fauzan hafizahullah taala, hiyallati takunu ala ma kana alaihi ar-rasul. Fal jama'atu, sudah ya. Jamaah itu adalah hiyallati, yaitu yang takunu, jamaah itu ada, ala ma kana, atau seperti yang ada di atasnya ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat beliau, ya. Berarti mereka meskipun zamannya berbeda mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau. Walau kanat qalilah, meskipun jamaah yang ada di satu zaman tersebut jumlahnya sedikit. Meskipun jamaah yang berpegang di atas sunnah tersebut sedikit, tidak banyak, tidak masalah. Yang penting apa? Jelas di atas manhaj ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam wa ashabu. Walau kanat qalilah. Laisa min syartil jamaah an takuna katsirah, ya. Laisa min syartil jamaati an takuna katsiratan. Ya, jadi bukanlah syarat jamaah itu mesti harus banyak. Jadi bukan apa? Bukan kuantitasnya di sini yang dilihat, tapi apa? Bagaimananya jamaah tersebut, keadaannya. Jadi kita bukan melihat banyaknya. Wah, ini banyak jumlahnya, ribuan, berarti benar. Belum tentu, gitu ya. Jadi dilihat apa? Benar atau tidaknya menurut barometer apa?
apakah sesuai dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau. Bagaimana taunya, kan sudah berlalu jauh 14 abad lebih. Ya, merujuk kepada Al-Qur'an dan juga As-Sunnah ala fahmi as-salaf gitu ya. Jadi melihat apakah yang ada di atasnya itu dia sesuai atau tidak gitu ya. Ya, misalnya dia melakukan sesuatu yang menyimpang, yang dulunya tidak seperti itu, berarti tidak sesuai. Karena di sini hadisnya misal, seperti apa yang aku ada di atasnya hari ini dan juga para sahabatku. Ya tentu baik dalam segi keyakinan maupun dari segi amaliyah, kan gitu ya. Dan agama itu dua ya, kalau enggak keyakinan ya amaliyah. Amal akidahnya bagaimana? Perbuatannya bagaimana? Jadi amalnya bagaimana, ibadahnya, keyakinannya bagaimana. Ini kita lihat, kita cerminkan apakah sesuai atau tidak. Ya. Bal min syartiha an takuna 'alal haqqi. Ya, bahkan min syartiha termasuk di antara syaratnya. Syarat apa? Syarat jamaah itu ya jamaah sekalian. An takuna 'alal haqqi, hendaknya di atas al-haq. Antakuna alal haq, hendaknya di atas al-haq atau kebenaran. Walau kanat qalilah, ya meskipun jumlahnya sedikit. Wal kathratu laisat dalilan alal haqqi, banyak jumlah bukan dalil atas kebenaran. Wal kathratu, banyak jumlah bukan dalil atau alamat atau petunjuk bahwasanya itu adalah kebenaran. Tidak seperti itu. Allah berfirman jamaah sekalian dalam surah Al-An'am 116, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna. Dan kalau engkau mengikuti, mentaati kebanyakan siapa orang yang ada di muka bumi, yudilluka an sabilillah, mereka akan menyimpangkanmu dari jalan Allah. Ini ya dalilnya ya. Jadi ternyata banyaknya jumlah itu tidak serta-merta menunjukkan apa? Kebenaran. Ya, buktinya di sini bisa menyimpangkan orang dari jalan Allah. Kebanyakan apa? Manusia. Yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhann. Mereka itu hanya mengikuti persangkaan belaka. Ya, jadi bukan ikut-ikutan ya, jadi agama itu. Ya, nanti ahli neraka itu ada yang mau jelaskan, wah kami ngikut ya pembesar tokoh-tokoh kami ya, ternyata nggak bisa beri manfaat apa-apa. Gitu ya. Jadi jangan ikut-ikutan, tapi perhatikan di sini benar tidaknya. Benar tidaknya. Ya, jadi bukan jumlah, bukan ketokohan, bukan apa, tapi yang dilihat adalah kebenaran tidaknya pada apa yang ada di atasnya. Apa yang kita jalani itu benar apa tidak? Yang jamaah tersebut menjalankannya benar atau tidak. Madamu yattabi'una dhanna, madamu ya selama mereka, ini asalnya madama, ini jamak jadi apa? Madamu ya hum, madamu selama mereka itu yattabi'una dhanna, mengikuti prasangka, fa innahum yudilluna an sabilillah, maka mereka akan menyimpangkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Walau kanu, meskipun mereka itu alafal uluf. Alafal uluf, alaf jamak dari alf. Ya, maksudnya itu beribu-ribu orang. Alafal uluf, ribuan jumlahnya. Au mi'atil uluf, atau ratusan ribu jumlahnya. Au mi'at jamak dari mi'ah. Mi'ah itu 100, mi'at ratusan, al uluf ribuan, ratusan ribu. Amma man kana 'alal haqqi, adapun yang berada di atas al-haq, fa innahu huwal jamaah, maka itulah jamaah. Pokoknya yang berada di atas al-haq itulah jamaah, tanpa melihat jumlah. Wa huwal firqatun najiyah al-mansurah, itulah firqah, kelompok yang najiyah, yang selamat, al-mansurah, yang
akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa taifatul mansurah, ya, taifah kelompok yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala madama annahu 'alal haqqi, madama selama dia di atas kebenaran. Walau kana wahidan meskipun hanya satu, ya, umpamanya hanya satu di satu zaman, maka itu sudah jamaah. Karena dalam persepsi kita jamaah itu banyak orang, ternyata tidak. Dalam konteks ini, ya, meskipun hanya satu orang dia al-jamaah. Aw adadan qalilan, atau jumlahnya sedikit, ya. Beda dengan banyak orang, maka jumlah yang sedikit itu sudah disebut jamaah. Mereka lah al-firqah an-najiyah, golongan yang selamat. Wa humut taifatu al-mansurah, ya, mereka lah kelompok yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hum ahlus sunnati wal jamaah, mereka lah ahlus sunnah wal jamaah. Ya, ini nama-nama yang sama, ya. Ya, perbedaan nama tapi maksudnya sama. Firqatun najiyah, taifatul mansurah, ahlus sunnati wal jamaah. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda beliau, la tazalu taifatun min ummati, akan senantiasa ada satu kelompok dari umatku alal haqqi zahirina, di atas kebenaran mereka itu tampak, ya, mereka itu di atas kebenaran tampak. La yadurruhum, tidak memudaratkan mereka, man khadalahum, siapa yang menghinakan mereka, wala man khalafahum, tidak memudaratkan juga siapa yang menyelisihi mereka. Hatta ya'tiya amrullahi tabaraka wa ta'ala, hatta ya'tiya amrullahi tabaraka wa ta'ala, sampai datangnya perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Walakin hadza yahtaju ila sabr, tapi ini butuh kepada kesabaran. Fattamassuku bima alaihi rasulu sallallahu alaihi wasallam, wattamassuku, ya, masdar, ya, dari tamassaka ya tamassaku, bima alaihil jamaah, tamassuk berpegang teguh dengan apa yang Rasul berada di atasnya, berpegang teguh dengan apa yang jamaah berada di atasnya. Al firqatun najiyatu ahlus sunnati wal jamaah, berpegang teguh pada itu semua perlu apa? Yahtaju ila sabr, perlu kesabaran. Sabar karena jumlahnya enggak sebanding gitu aja, yang nyimpang banyak, yang berpegang teguh seringkali sedikit. Nah, perlu sabar gitu, ya. Jadi kadang ada yang menyelisihi, kadang ada yang mengolok-olok, kadang ada yang mengejek. Nah, di sini perlu kepada kesabaran. Khususan fi akhiri az-zaman, khususnya di akhir zaman. Khususan fi akhiri az-zamani, khususnya di akhir zaman, ya, dan beliau hidup di akhir zaman, ya, Syekh Fauzan bersama kita. Li'annahu fi akhiriz zamani al-mutamassik, nah, ini orangnya, ya, al-mutamassik, ya, tamassaka ya tamassaku, ya tamassaku, nah, orangnya mutamassik, orang yang berpegang teguh bisunnatir rasul, ya, dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-mulazim, yang dia melazimi li jama'atil muslimin, ya, melazimi jama'atul muslimin, biasanya yalqa masyaqqatan azimah, yalqa, dia akan mendapati masyaqqatan, kesusahan, keletihan, kepayahan, azimah, yang besar, ya. Jadi di akhir zaman mereka yang berpegang teguh di atas sunnah, di atas jama'atul muslimin, biasanya mendapatkan masyaqqah, keberatan yang besar, tantangan yang besar gitu, ya, tantangan yang besar, keberatan yang luar biasa.
Kama jaa fil hadis, ya sebagaimana ada dalam hadis, annahu yahsulu, ya bahwasanya akan ada fi akhir zaman fitanun, fitnah, ujian. Yakunu al-qabidu ala dinih, orang yang qabid, yang memegang teguh, ala dinihi, di atas agamanya, kal qabid alal jamr, seperti orang yang megang bara api. Megang apa? Bara api. Aw ala khabtis syauk, aw ala, ya kha-nya fathah, ba-nya sukun. Aw ala khabti asyauk. Khabt itu adalah benturan atau ketukan. Benturan atau ketukan. Asyauk duri. Ya maksudnya orang yang berpegang teguh di atas agama di akhir zaman seperti apa? Megang api atau kena duri, kena ketukan duri, ketusuk-tusuk duri gitu ya sama sekalian. Ya, kita kena duri gimana? Nah, itu kena tusukan duri atau megang apa? Bara api. Yahtaju ila sabr, di sini perlu sabar, ya perlu apa? Kesabaran. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al mutamassiku bi sunnati, orang yang berpegang teguh dengan sunnahku, petunjukku, inda fasadi ummati, ketika rusaknya umatku, inda fasadi ummati lahu ajru khamsina, maka baginya pahala 50 orang. Lalu para sahabat tanya, qalu minna au minhum ya Rasulullah, apakah 50 itu dari kami atau dari mereka? Ya, mendapat pahala 50 kali 50 orang itu dari kami atau mereka? Maksudnya orang yang di akhir zaman yang berpegang teguh tadi itu jamaah sekalian dengan sunnah beliau, apakah satu orang mendapat pahala seperti 50 orang dari mereka atau dari kami sahabat? Apa jawab beliau? Bal minkum, bahkan dari kalian. Artinya orang yang berpegang teguh di akhir zaman seperti pahala 50 sahabat. Coba bayangkan ya, 50 apa? Sahabat. Yakni minas sahabah, yaitu dari kalangan sahabah. Kenapa jamaah sekalian kok bisa sampai 50 pahalanya? Li'anna sahaba kanu ma'ar rasul, karena sahabat bersama Rasul. Kita enggak bersama Rasul. Sahabat turun saat ya mereka berada bersama beliau wahyu, ya kita sudah jauh masanya tapi masih berpegang teguh gitu ya. Maksudnya itu tingkat kesulitannya di masa akhir zaman itu begitu berat. Ya. Kalau dulu para sahabat ada sesuatu mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita enggak bisa datang kepada beliau, kita hanya merujuk ya kepada Quran maupun sunnah. Jadi kata beliau, ya, li'anna sahaba, karena para sahabat itu kanu ma'ar rasul, ya mereka dulu bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kanal munasir lahum katsiran, ya maksudnya hal-hal yang membuat mereka itu tertolong banyak sekali. Lakin al mutamassik bis sunnah fi akhir zaman, adapun orang yang berpegang teguh dengan sunnah di akhir zaman, wa inda zuhuril fitan, ketika tampaknya fitnah-fitnah, laisa lahu ansor, itu tidak ada lagi penolong bagi mereka. Ya meskipun ada ya, tapi dianggap itu seperti itu saking banyaknya apa yang memusuhi mereka. Bal aktsarun nas addat lahu, bahkan kebanyakan manusia addat itu jamak dari did itu penentang. Abdat penentang lahu baginya. Bagi siapa yang berpegang teguh tadi? Hatta minal ladzina yadda'una annahum 'alal Islam. Hatta sampai pun minal ladzina, dari orang-orang yadda'una yang mereka itu menyangka, menganggap bahwasanya annahum 'alal Islam, bahwasanya mereka di atas Islam. Jadi dari luar juga dari dalam.
Artinya dari dalam sendiri, dari kalangan muslimin sendiri yang mengaku-ngaku, itu juga ada yang menentang gitu ya. Kan ini yang terjadi di zaman ini ya jamaah sekalian. Yakununa addadan lahu, mereka menjadi apa? Penentang-penentang bagi penegak-penegak sunnah tadi. Yukhjilunahu, mereka mempertakuti. Ya, dari kata khojala. Khojala itu kalau kita lihat di kamus artinya bingung, takut gitu. Bingung atau takut. Ya, malu, bingung, takut ya. Berarti yukhjilunahu, mempertakuti ya. Mempertakuti mereka. Mereka siapa? Yang berada di atas sunnah tadi. Wa yuwabbikhunah, dari kata wabakho, mencela. Berarti mereka yang memusuhi itu mencela. Wa yuwabbikhunahu, ya, dijelek-jelekkan, dicela. Wa yukhatti'unahu, menyalah-nyalahkan, ya, menyalah-nyalahkan. Ya. Ini dari dalam ini ya. Kalau dari luar yang menyalahkan, ya wajar ya kalau orang kafir, orang enggak suka. Ini dari dalam ini juga nyalahkan yang menegakkan sunnah tadi. Ya. Fayahtaju ila sabr, maka di sini perlu ekstra kesabaran dari para ya penegak sunnah tersebut, hendaknya tetap sabar. Fayahtaju ila sabr. Falidzalik shara lahu hadzal ajr al-'azim, karena itulah mereka supaya dapat pahala yang besar itu. Ya, karena itulah mereka akan dapat pahala yang besar, yaitu ajr 50, pahala 50 sahabat tersebut, bisababi thabatihi 'alal haq, dengan sebab thabatihi, teguhnya mereka di atas al-haq, inda zuhuril fitan, ketika munculnya fitnah-fitnah, wa kathratil awarid, dan ketika banyaknya awarid, jamak dari arid. Arid itu yang melawan ya, maksudnya banyaknya lawanan-lawanan, tantangan-tantangan, hambatan-hambatan. Masya Allah ya. Inilah keadaannya di akhir zaman, mereka yang berpegang teguh di atas petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keadaannya seperti itu jemaah sekalian. Sekarang jam 6, saya mau tanya, dilanjutkan apa berhenti? Kalau berhenti saya berhenti, kalau banyak yang ada keperluan saya hentikan. Kalau mau lanjut tak lanjutkan. Saya tidak ingin mengakhirkan. Kalau ada yang mau ini ya kita hentikan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan setelah Ramadan gitu ya. Nanti eman-eman kalau ada yang tergesa-gesa juga tidak baik, kita cukupkan dulu ya sampai di halaman ke-22 ini aja Mas kalian. Masya Allah ya. Ta'anni atau pelan-pelan, yang penting faham ya, jauh lebih baik daripada tergesa-gesa tapi tidak menguasai dengan baik. Ya, ibrah yang bisa kita ambil pada pengajian kali ini sama sekalian, yaitu keadaan di akhir zaman ya, keadaannya berpegang teguh itu sangat berat, tapi harus, kalau dilepas bara itu akan terlepas, sunnah itu akan terlepas kalau dipegang seperti megang bara, tapi pahalanya luar biasa. Maka mudah-mudahan Allah kuatkan kesabaran kita. Yang kedua, nasihat beliau agar kita tetap berada bersama jamaatul muslimin yang mereka berpegang teguh di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan jauh-jauh gitu ya, maksudnya jangan jauh-jauh, karena kalau kambing itu sendirian itu mudah diterkam serigala, tapi kalau kambingnya banyak itu serigalanya masih mikir-mikir. Artinya syaitan itu mau goda itu masih susah, tapi kalau sendirian jamaah sekalian mudah diterkam. Ya, ini yang membuat mudah futur ya, mudah luntur iman, luntur karena sendirian. Ini bergabung ya dengan kaum muslimin ya di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, dengan iman, dengan sunnah, dengan ya amal-amal yang sesuai petunjuk beliau. Insyaallah kita diberikan kemudahan meniti di atas Shiratal Mustaqim dan mendapatkan kemudahan termasuk dari golongan At-Taifah Al-Mansurah, golongan Al-Firqah An-Najiyah, Ahlus Sunnati wal Jamaah. Insyaallah demikian jamaah sekalian. Ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan atau ingin disampaikan sebelum kita akhiri pertemuan terakhir ini?
bagaimana metode ngaji kitab seperti ini jamaah sekalian. Bisa ngikuti jamaah sekalian. Ini model-model pondok ini ya, Masya Allah. Tapi insya Allah lebih ini ya. Saya dulu waktu kecil tuh ngajinya juga seperti ini jamaah sekalian. Itu sangat luar biasa pengaruhnya. Ya. Maksudnya itu membekasnya itu luar biasa. Jadi ustaz-ustaz saya dulu yaitu mereka ngaji pakai kitab, ya kita juga pakai kitab itu ya. Ngasih harokat, ngasih ini itu luar biasa pengaruhnya. Atharnya, bekasnya, Masya Allah. Jadi pelan-pelan mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk mendapatkan ilmu dan mengamalkannya. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kekurangan di sana sini. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.